Pernah nggak sih Anda lihat seseorang yang kelihatannya kurus banget, terus langsung mikir, wah pasti sehat banget nih orang? Kayaknya sebagian besar dari kita emang sering banget ya mengasosiasikan tubuh kurus dengan kesehatan yang prima. Kita bahkan mungkin jadi ngerasa aman, terus nunda-nunda cek kesehatan cuma karena angka di timbangan kelihatannya baik-baik aja. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik penampilan yang kelihatannya sempurna itu, bisa jadi ada bahaya yang lagi ngumpet, sebuah ancaman yang sama sekali nggak kelihatan oleh mata kita. Nah, ini bukan sekedar pertanyaan basa-basi loh. Selama bertahun-tahun, kita tuh seolah-olah dikondisikan untuk percaya kalau kurus itu ya tujuan akhir dari sehat. Tapi dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar mitos besar itu. Kita akan lihat bareng-bareng buktinya kalau apa yang ada di luar itu nggak selalu mencerminkan apa yang terjadi di dalam. Jadi siap-siap ya, karena jawabannya mungkin banget akan mengubah cara Anda memandang kesehatan selamanya. Oke, biar kita paham betul masalahnya, ini dia alur perjalanan kita. Pertama, kita bakal hancurin dulu mitos tubuh ideal. Terus, kita akan ungkap ancaman lemak tersembunyi yang sebenarnya. Setelah itu, saya bakal tunjukin gimana caranya kenali gejala-gejalanya di diri Anda sendiri. Terus, kita bahas langkah-langkah praktis menuju sehat. Dan yang paling penting, kita bakal definisikan ulang apa sih yang seharusnya jadi fokus kita yang sebenarnya. Kita masuk ke bagian pertama, mitos tubuh ideal. Yuk kita mulai dari akar masalahnya, yaitu keyakinan yang udah kadung nempel banget di masyarakat kita kalau timbangan itu adalah hakim tertinggi soal kesehatan. Nah, justru keyakinan inilah yang bikin bahaya tersembunyi ini jadi makin merajalela. Ini tuh kayak ilusi yang bikin kita nyaman, tapi bahaya banget. Waktu kita lihat angka di timbangan udah sesuai harapan, kita langsung masuk ke zona aman yang palsu. Kita jadi abai sama resiko penyakit metabolik kayak diabetes atau darah tinggi. Mikirnya, nggak mungkin lah kena. Akibatnya, cek kesehatan rutin yang bisa jadi penyelamat nyawa malah sering banget kita tunda-tunda. Yap, Anda nggak salah dengar. Anggapan kalau orang kurus itu otomatis kebal dari masalah-masalah metabolisme adalah salah satu kesalahpahaman paling berbahaya di dunia kesehatan modern. Penampilan luar itu bisa banget menipu. Sementara di dalam sana, organ-organ vital kita mungkin lagi berjuang sendirian, ngelawan pertempuran yang gak kita sadari. Nah, disinilah kita sampai ke inti permasalahannya. Ada sebuah kondisi yang para ahli sering sebut skinny fat. Kelihatannya kurus di luar, tapi ternyata gemuk di dalam. Dan biang keladi di balik fenomena ini adalah sesuatu yang disebut lemak visceral, musuh dalam selimut bagi kesehatan kita semua. Oke, coba dibayangkan. Ada lemak yang lokasinya bukan di bawah kulit yang bisa kita cubit. Lemak ini justru ngumpet jauh di dalam rongga perut kita, melilit organ-organ paling vital seperti hati dan pankreas. Dia nggak kelihatan, tapi justru aktif banget secara metabolik dan sangat berbahaya. Ini bukan sekedar lemak pasif yang diam aja, ini udah kayak organ endokrin aktif. Coba deh perhatikan, bedanya kontras banget. Di satu sisi ada yang namanya lemak subkutan, lemak di bawah kulit yang bisa kita cubit itu loh, yang relatif nggak berbahaya. Nah, di sisi lain ada lemak visceral, si pembunuh diam-diam yang aktif melepaskan zat-zat berbahaya dan mengganggu keseimbangan hormon di tubuh kita. Dan visual pabrik ini pas banget buat nggambarin masalahnya. Lemak visceral ini bukan cuma gumpalan yang diam aja. Anggap aja dia tuh kayak pabrik kimia beracun yang kerja nonstop, terus-terusan memompa molekul peradangan ke seluruh aliran darah kita, yang pelan-pelan tapi pasti ngerusak sistem metabolisme kita dari dalam. Jadi, ini dia poin krusialnya. Lemak visceral itu secara aktif memicu peradangan kronis, mendorong tubuh ke arah resistensi insulin dan diabetes, bikin hormon jadi kacau, merusak pembuluh darah, dan menyebabkan penumpukan lemak di hati. Ini bukan lagi soal estetika atau penampilan ya, ini adalah ancaman kesehatan yang serius banget. Pertanyaannya, apakah Anda memilikinya? Oke, sekarang kita udah tahu kan seberapa berbahayanya lemak ini. Pertanyaan logis berikutnya adalah, gimana cara kita tahu kalau kita punya lemak ini? Apalagi kalau dari luar kita kelihatannya kurus. Nah, sekarang mari kita beralih ke cara mengenali tanda-tanda tersembunyi tersebut. Coba deh perhatikan baik-baik tubuh Anda. Gejalanya itu seringkali halus banget. Mungkin perut Anda nggak buncit, tapi pas ditekan kok rasanya padat dan keras ya. Atau Anda mungkin ngerasa komposisi tubuh Anda lebih banyak lemaknya daripada otot. Atau kok gampang banget capek padahal nggak lagi aktivitas berat. Nah, tanda-tanda yang lebih pasti tentu datang dari hasil tes darah. Kadar trigliserida yang tinggi, gula darah puasa yang mulai naik, dan tekanan darah yang merangkak naik di atas normal. Ini pesan utama yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Lupakan sejenak angka di timbangan. Angka itu adalah metrik yang ceritanya nggak lengkap.
Untuk benar-benar memahami resiko lemak visceral, kita butuh data yang jauh lebih akurat dan relevan dengan kesehatan metabolisme kita. Inilah cara paling sederhana dan praktis yang bisa Anda lakukan sekarang juga di rumah. Ambil meteran baju, lingkarkan di perut Anda setinggi pusar, dan pastikan pitanya nggak terlalu ketat ya. Kalau Anda seorang pria dan angkanya di atas 90 cm atau seorang wanita di atas 80 cm, anggap ini sebagai lampu kuning. Ini adalah tanda peringatan kuat bahwa lemak visceral Anda mungkin sudah berlebihan, nggak peduli berapapun berat badan Anda. Tapi jangan khawatir, ini dia kabar baiknya. Lemak visceral itu sangat responsif terhadap perubahan gaya hidup. Artinya, dia bisa dikurangi. Nah, setelah kita mengidentifikasi masalahnya, sekarang saatnya kita fokus pada solusi yang praktis dan bisa langsung Anda terapkan mulai hari ini. Ada 2 pilar utama untuk memerangi lemak visceral. Pertama, dari piring Anda. Ini bukan tentang diet ketat atau makan lebih sedikit, tapi tentang makan lebih baik. Coba deh ganti gula, minuman manis, dan karbohidrat olahan dengan sayuran berwarna-warni, protein berkualitas, dan lemak sehat. Kedua, bergerak. Olahraga terbukti ampuh banget membakar lemak visceral. Kombinasi kardio seperti jalan cepat dengan latihan beban itu paling bagus. Karena semakin banyak massa otot yang Anda miliki, semakin besar juga mesin pembakar lemak alami di tubuh Anda. Pesan ini penting banget loh. Jangan terjebak dalam pemikiran kalau Anda harus melakukan olahraga yang paling berat atau paling tren. Olahraga terbaik adalah olahraga yang Anda nikmati dan bisa Anda lakukan secara konsisten. Entah itu jalan cepat di taman, bersepeda, berenang, atau bahkan menari. Kuncinya adalah menjadikannya bagian tak terpisahkan dari gaya hidup Anda. Jadi setelah kita memahami semua ini, dari mitos hingga solusi, mari kita rangkum semuanya. Apa sih yang seharusnya menjadi definisi sehat yang baru? Apa fokus kita yang sebenarnya? Inilah inti dari seluruh pembicaraan kita. Sudah saatnya kita berhenti terobsesi dengan angka di timbangan. Angka itu nggak memberitahu kita apapun tentang tingkat peradangan di tubuh kita. Angka itu nggak menceritakan kondisi organ-organ vital kita, dan angka itu nggak mencerminkan kesehatan metabolisme kita yang sebenarnya. Inilah paradigma kesehatan yang baru. Coba deh mulai bertanya pada diri sendiri. Apa ya yang bisa saya lakukan hari ini untuk membuat organ-organ saya lebih sehat? Bagaimana cara saya meningkatkan sensitivitas insulin? Bagaimana cara saya meredakan peradangan kronis di dalam tubuh? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan membawa Anda pada kesehatan yang sejati. Ini adalah pertanyaan yang saya ingin Anda bawa setelah melihat ulasan ini. Kita hidup di dunia yang sangat peduli dengan penampilan luar. Tapi mungkin sudah saatnya kita memberikan perhatian yang sama atau bahkan lebih pada apa yang terjadi di dalam. Karena pada akhirnya, kesehatan yang paling berharga adalah kesehatan yang tidak selalu terlihat oleh mata. Mulailah peduli pada apa yang ada di dalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung channel HC ID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.